Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung melalui Zoom dalam kegiatan diskusi kelompok Latsar CPNS Kementerian Sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan isu terkait dengan penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi melalui sebuah kasus dugaan penyalahgunaan dana jemaat gereja paroki yang nilainya itu mencapai 28 miliar rupiah. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini, Bu. Beralih ke Medan, Sumatera Utara, Saudara Paroki AEK Nabara meminta agar Bank BUMN yang tersangkut kasus penggelapan dana dapat membantu pihak gereja memperoleh kembali uang nasabah sebesar 28 miliar rupiah karena dana tersebut untuk pembangunan gereja, kebutuhan kesehatan, dan pendidikan umat. Pihak Paroki AEK Nabara kecewa atas sikap Bank Plat Merah yang kurang merespons kasus penggelapan uang kredit Union Paroki AEK Nabara sebesar 28 miliar rupiah oleh mantan Kepala Cabang Andi Hakim Febriansyah. Uang yang dikumpulkan selama 40 tahun tersebut merupakan dana gereja dan dana dari umat. Bendahara gereja menyatakan selama ini pihak bank kurang kooperatif dalam menangani penggelapan yang dilakukan pegawainya. Suster menegaskan bank harus bertanggung jawab. Kehadiran AHM di situ adalah wajah BNI, bukan AHM sebagai pribadi. Maaf, tidak. Saya tak pernah melihatnya sebagai pribadi. Dia datang dengan membawa nama BNI karena itulah kami percaya seutuhnya. Karena itulah saya percaya membubuhkan tanda tangan. Tapi masih ada juga yang mengganjal hati saya belum terjawab. Bisa deposito berjangka terjadikan tanpa ada saya, tanpa tanda tangan saya. Lalu di mana? Yang katanya kalau dikatakan itu deposito investment ini adalah fiktif, lalu deposito berjangka yang benar-benar resmi di BNI bisa tercirikan tanpa tanda tangan saya, tanpa kehadiran saya, tanpa berhadapan dengan teller. Lalu di mana pengawasan BNI? Baik teman-teman, setelah tayangan video barusan terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di gereja paroki yang mencapai 28 miliar rupiah. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan kronologi kasus untuk yang bersangkutan eh, kepada Bang Iqbal untuk mempersiapkan dan memaparkan bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi. Silahkan Bang Iqbal. Baik, terima kasih Kak Siti. Mungkin sebelum kita masuk ke penerapan baik dan penerapan buruk, saya jelaskan sedikit latar belakang kasusnya. Awalnya Andi Hakim yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kas PNI AEK Nabara memanipulasi, memasukkan dokumen transaksi dan menawarkan produk investasi fiktif bernama BNI Deposito Investment kepada pengurus gereja, menjanjikan bunga 8% per tahun, jauh di atas bunga deposito yang berkisar 3-4% per tahun. Kemudian Koperasi Kredit Union Paroki AEK Nabara memutuskan menginvestasikan uang di produk investasi itu. Penyimpanannya dilakukan bertahap dari 2 miliar hingga total menjadi 28 miliar. Pelaku melakukan aksinya dengan cara sangat personal dan meyakinkan korban di luar prosedur standar operasional. Penyerahan uang diterima langsung oleh Andi dan dengan memalsukan sejumlah dokumen agar bisa menguasai dana gereja. Andi menerbitkan bilet deposit palsu serta memasukkan tanda tangan nasabah untuk mengalihkan uang deposito ke rekening pribadinya. Dan pihak gereja AEK Nabara awalnya tidak menaruh curiga kepada pelaku. Gimana akhirnya terungkap?
terungkap pada bulan Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Penggelapan dana ini murni tindakan oknum individu, yaitu Andi tadi, yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan. Produk yang digunakan bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI. Terus dampak dari penggelapan dana ini apa gitu kan? Dana 28 miliar itu terdiri dari uang persembahan, uang kas gereja tingkat paroki, tingkat stasi, serta uang koperasi. Uang koperasi ini merupakan simpanan anggota koperasi yang sudah didirikan selama lebih dari 40 tahun dan memiliki lebih dari 1.900 anggota jemaat. Jadi harapan pihak gereja terkait kasus ini, pihak gereja meminta penalangan semua kerugian akibat penggelapan ini. Dan pihak bank sudah membayar talangan dengan mentransfer 7 miliar ke rekening koperasi. Dan pihak bank juga masih terus melakukan verifikasi terhadap sisa deposito lainnya. Kemudian proses hukum terkait kasus penggelapan ini setelah 7 tahun berjalan, penggelapan ini akhirnya terungkap. Andi dilaporkan pihak BNI ke Polda Sumut pada 26 Februari 2026. Setelah kasus ini dilaporkan, Andi terbang ke Australia bersama istrinya. Adapun penyidik menetapkan Andi sebagai tersangka pada 13 Maret 2026. Lalu kepolisian berupaya menjalin komunikasi melalui keluarga Andi di Sumatera Utara, dan akhirnya Andi bersedia pulang ke Sumatera Utara pada 30 Maret 2026. Dari pengakuan Andi, hanya menggunakan 7 miliar dari total 28 miliar uang gereja. Uang itu antara lain digunakan Andi untuk membangun pusat olahraga dan kebugaran, kebun binatang mini, kafe, dan lainnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan menelusuri aliran uang untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam penggelapan tersebut. Dan akhirnya OJK mendesak BNI untuk segera menuntaskan kasus penyimpangan dana ini. Dan BNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internalnya. Dan infonya belakangan ini akan dibayarkan oleh pihak BRI, mungkin dalam waktu dekat, seperti itu. Mungkin demikian Kak Siti. Baik, terima kasih Bang Iqbal atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi dari sisi baik dan buruk terhadap kasus ini. Mungkin akan kita kupas dulu sisi baik ya. Dengan mencuatnya berita ini ke publik, apa yang bisa kita ambil dari penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Silakan kepada teman-teman. Izin Ibu Moderator, Ya, Kak. izin memberikan pendapat Ibu. Ya, silakan Kak Dini. Oke, izin perkenalan dulu, saya Dini Rahmatika, CPNS Dokter Ahli Pertama dari BPPS Padang. Dari cuplikan video yang ditampilkan tadi, terkait kasus penggelapan dana di Gereja Katolik Paroki Aek Nabara yang nilainya sampai 28 miliar. Menurut saya ini merupakan sebuah contoh nyata kenapa akuntabilitas itu penting banget ya, teman-teman. Nah, di kasus ini dana jemaat diduga digelapkan oleh oknum dari pihak perbankan dengan cara-cara seperti pemalsuan dokumen dan juga deposito fiktif. Artinya ada celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh si pelaku gitu. Nah, satu hal yang menarik yang saya sorot dari cuplikan video tadi adalah setelah kasus ini mencuat, pihak lembaga di mana itu Bank BNI akhirnya menunjukkan tanggung jawab dengan mengembalikan dana kepada korban, walaupun belum sepenuhnya dikembalikan. Tuh. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting karena akuntabilitas itu bukan cuma soal mengakui kesalahan di atas kertas, tapi juga gimana kerugian masyarakat benar-benar bisa dipulihkan gitu. Nah, selain itu, adanya tekanan dari masyarakat agar dana segera dikembalikan ini juga menunjukkan bahwa publik sekarang semakin kritis dan menuntut transparansi serta keadilan. Nah, jadi lembaga tidak bisa lagi lambat atau tertutup dalam menangani masalah seperti ini karena kepercayaan masyarakat itu dipertaruhkan.
Kalau kita tarik ke nilai anti korupsi, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari kasus ini, yaitu adanya sikap tanggung jawab, transparansi, dan integritas. Di mana ketiga hal ini menurut saya itu saling berkaitan. Kalau salah satunya lemah, potensi penyimpangan tadi itu bisa muncul kembali gitu. Jadi menurut saya kasus ini tuh bukan cuma soal pengembalian dana saja, tapi juga jadi pengingat bahwa kepercayaan publik itu kuncinya ada di konsistensi menerapkan tiga nilai yang tadi. Nah, kalau ini dilakukan, bukan cuma masalah bisa diselesaikan, tapi juga bisa mencegah kejadian serupa di masa depan. Seperti itu. Mungkin sekian pendapat dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dini, cukup bagus sekali bahwa dari pihak banknya juga bertanggung jawab untuk mengembalikan dana nasabahnya. Ada tambahan lain dari teman-teman terkait dengan sikap positif dalam Iz- penerapan nilai akuntabilitasnya. Silakan. Izin moderator, Ya, perkenalkan, silakan Kak Utri. saya Aktris Suryani, perawat terampil dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang. Untuk penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi dari pemerintah itu kan sangat penting untuk pencegahan penyalahgunaan jabatan dan dana yang ada. Jadi dari kasus penggelapan dana Gereja Paroki Aik Nabara sebesar 28 miliar tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Dari kasus ini menjadi pelajaran bahwa setiap pengelolaan keuangan itu baik di lembaga keagamaan maupun pemerintahan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi nilai akuntabilitas berarti setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui pencatatan keuangan yang baik, laporan yang terbuka, serta penggunaan dana yang sesuai aturan. Sementara itu, untuk nilai anti korupsi yang dapat diterapkan melalui dengan sikap jujur, disiplin, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Audit dan pengawasan internal pun memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, seperti dilakukannya pemeriksaan penggunaan dana secara berkala, sedangkan untuk pengawasan perlunya proses keuangan berjalan sesuai dengan prosedur. Jika sistem pengawasan berjalan dengan baik, maka penyimpangan dapat segera diketahui dan dapat dicegah. Dari kasus ini dapat kita pahami bahwa pemerintah itu seharusnya memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan membangun integritas antar aparatur negara maupun publik yang digunakan secara benar, sehingga dapat menerapkan akuntabilitas dan anti korupsi yang baik. Sekian, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Oktri. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi yang baiknya. Nah, sekarang dilanjutkan. Mungkin ada teman-teman lain yang mau atau ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan eh, pengalaman baik terkait dengan nilai penerapan akuntabilitas dan anti korupsi. Izin Kak, saya ingin menambahkan sedikit Kak. Ya, silakan Kak Siti Izati. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Deni Rahmatika Aptis mengenai tanggung jawab lembaga terhadap korban, sama dijelasin juga sama Kak Okti Suryani tentang pentingnya audit juga pengawasan dari kasus penggelapan dana sebesar 28 miliar dari gereja Paroki Aik Nabara. Di sini menambahkan sedikit, berdasarkan pengalaman kasus tersebut, selain pentingnya tanggung jawab lembaga terhadap korban, juga pentingnya audit dan pengawasan. Menurut saya juga penting banget penegakan sanksi yang tepat, yang tegas, juga penting dilakukan guna meminimalisir manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang. Hal itu karena penegakan hukum yang tegas ini mampu menunjukkan bahwa pelanggaran tidak dapat ditoleransi. Dalam konteks penggelapan dana ini, setiap pelaku penyalahgunaan jabatan di sini maksudnya Pak Andi itu selaku mantan kepala cabang BNI sebagai pelaku penyalahgunaan jabatan tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Hal ini penting untuk memberikan efek jerah sekaligus menjaga keadilan bagi masyarakat. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti Izati. Setuju sekali ya teman-teman. Eh,
yang perlu diterapkan sekarang itu supaya menimbulkan efek jera untuk kedepannya itu adalah adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku. Dan dilakukan audit supaya ke depan tidak terjadi lagi yang hal begini. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Izin Bu Moderator menambahkan. Ya, silahkan Kak Ignas. Baik, saya Ignas Limazalia izin menambahkan terkait kasus penggelapan dana itu ada salah satu aspek yang juga perlu kita soroti yaitu aspek transparansi. Eh, Aspek transparansi berarti masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana dikelola, digunakan, serta bagaimana kebijakan dan keputusan diambil. Dalam konteks ini, umat sebagai bagian dari komunitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka terkait keuangan gereja. Ketika transparansi tidak dijalankan dengan baik, maka akan muncul celah bagi terjadinya penyimpangan seperti penggelapan dana. Minimnya keterbukaan membuat pengawasan publik menjadi lemah sehingga tindakan yang tidak sesuai bisa berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu lama. Sebaiknya, jika prinsip transparansi diterapkan secara konsisten, misalnya melalui laporan keuangan yang rutin, terbuka, dan mudah diakses, maka kepercayaan publik akan meningkat. Gak hanya itu, transparansi juga mendorong adanya kontrol sosial dari masyarakat yang secara tidak langsung dapat mencegah praktik penyelewengan. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya sekedar nilai, tapi merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan dapat dipercaya baik dalam pemerintahan maupun dalam organisasi keagamaan. Mungkin itu aja tambahannya, Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ignas. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan transparansi yang harus diberikan lembaga. Selain lembaga harus lebih transparan terhadap pengelolaan dana umat atau dana jemaat di gereja paroki ini, kita sebagai jamaah juga harus lebih kritis mungkin ya. Jangan cuman memberikan tabungan lalu kita tidak tahu untuk apa uangnya digunakan sehingga penyelewengan seperti ini kerap kali terjadi. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan terkait dengan hal ini, teman-teman yang lain? Baik, izin moderator. Ya, silakan Kak Moli. Baik, terima kasih moderator. Dari empat paparan dari teman-teman saya tadi, ada satu aspek yang tidak kalah penting yaitu evaluasi sistem pelayanan. Dari kasus ini, Bank BNI telah melakukan evaluasi terhadap tim mereka. Jadi, dari evaluasi tersebut, tata kelola agar kesalahan serupa tidak terulang. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada pencegahan. Sekian, moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Moli. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan terkait dengan ini atau sudah cukup? Jika dirasa sudah cukup, mungkin kita akan ke nilai-nilai buruk ya, akibat dari terjadinya korupsi di gereja paroki yang mencapai 28 miliar tersebut. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi yang buruknya apa gitu apabila tidak dilakukan penerapan nilai-nilai tersebut. Silakan. Izin moderator. Ya, silakan Mbak Sonia. Eh, saya ingin menjelaskan mengenai bentuk penerapan ulang. Kak Siti belum di-mute. Ini aku mau ulang nggak? Aku ngomong ulang aja ya? Oke. Izin moderator, saya ingin menjelaskan mengenai bentuk penerapan buruk akuntabilitas pada kasus ini. Yang pertama, tidak transparan. Setiap transaksi yang dilakukan, baik setoran, penarikan, transfer, petugas bank tersebut tidak memberikan bukti resmi seperti kwitansi atau rekening koran, sehingga sulit dilakukannya audit. Yang kedua adalah mengabaikan tanggung jawab pelaporan. Petugas bank tidak melaporkan jumlah dana secara berkala kepada atasan maupun kepada pihak gereja. Yang ketiga,
pengelolaan dana tanpa prosedur resmi dan tidak sesuai SOP. Seperti tadi yang dijelasin oleh Bang Iqbal bahwa petugas bank tidak melakukannya sesuai SOP. Nah, petugas bank ini mengelola dana di luar sistem resmi bank sehingga hal ini jelas melanggar nilai akuntabel. Yang terakhir yaitu yang keempat, tidak melakukan rekonsiliasi keuangan. Jadi tidak adanya pencocokan antara catatan internal bank dengan data dari pihak gereja sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan tidak dapat terdeteksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Sonia. Mungkin yang perlu kita tekankan yang disampaikan dari yang disampaikan oleh Mbak Sonia tadi, eh, pencatatan pencatatan yang tersistem sesuai dengan prosedur bank itu sangat penting sekali. Dan bank perlu melakukan prosedur resmi. Terlebih lagi tadi yang disampaikan oleh Bang Iqbal di kronologi, salah satu pelakunya itu adalah mantan karyawan di Bank BNI. Mungkin ada tambahan lain terkait dengan nilai buruk dari kasus ini. Kak Siti, saya Nur Muna izin eh, untuk diskusi ya mengenai penerapan buruk terhadap anti korupsi ini. Nah, jadi teman-teman sekalian yang sudah memaparkan sebelumnya itu memang setuju ya dari kasus ini penyebabnya itu konsumen asal percaya aja terhadap bank gitu. Seharusnya konsumen itu berpikir kritis untuk selalu mengecek kwitansi yang sudah diberikan. Jangan asal jadi. Nah, kemudian laporan laporan yang selalu diberikan itu asal jadi aja, makanya konsumen itu tidak terlalu memperhatikan lagi apakah dananya itu aman atau tidak. Nah, kemudian selain itu pengawasan yang kurang, berarti ini memang kan penyakit yang sudah sering terjadi, maka muncul masalah seperti ini. Jadi ya harus diberantaskan penyebabnya itu. Hanya itu Kak Siti. Baik, terima kasih Kak Nay. Tadi mungkin menyinggung dengan pemaparan sebelumnya bahwa jemaat atau kita-kita ke depannya itu memang harus lebih kritis terhadap pengelolaan keuangan yang lebih besar ya. Uang itu kan besar jumlahnya, uang jemaat gitu. Dari teman lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Eh, baik, moderator, saya coba menambahkan sedikit. Iya, silakan Bang Fuad. Dari kasus ini, eh, sebenarnya ada 4 dampak ya yang yang dirasakan. Pertama itu dampak sosial dan psikologis bagi jemaat. Dengan adanya kasus ini, jadinya jemaat itu hilang kepercayaan kepada sebuah instansi atau bank. Kemudian juga dampak trauma dan kekecewaannya jemaat kepada pihak bank. Karena uang yang dikumpulkan ini diniatkan untuk kepentingan umat, ternyata malah disalahgunakan. Kemudian yang kedua dampak finansial dan pelayanan. Dari kerugian ini menjadikan hilangnya atau mengganggunya arus kas operasional dengan kasus ini ya. Kemudian terhambatnya program pelayanan. Kemudian dampak yang ketiga itu reputasi dan institusional. Yang mana lembaga seperti bank ini tercorengnya citra dan lembaganya. Ini mungkin bersinggungan dengan branding yang tadi dijelaskan ya. Jadi ini salah satu bentuk tidak tidak sesuainya nilai-nilai value yang telah disampaikan seperti pada diskusi tadi pagi. Kemudian yang terakhir dampak eksternal, sorotan publik kepada bank, kemudian kepercayaan publik juga, dan bisa ke tahap sahamnya jadi
turun, jadi tertekan akibat kasus ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Fuad. Mungkin teman-teman lain ingin menyampaikan terkait dengan dampak yang dimunculkan atau yang timbul akibat pengelolaan uang secara tidak tepat atau tidak transparan ini. Ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan? Izin moderator, saya ingin bahas sedikit menambah terkait solusinya dari kasus ini. Nah, jika ditarik dari akar masalah, maka solusi kasus ini tidak cukup dengan hanya istilahnya mengembalikan uang, karena itu hanya bersifat jangka pendek. Maka kita perlu mencari masalah utama di sini, yaitu ada masalah dari celah sistem maupun daya akuntabilitas. Jadi solusinya mungkin tadi memang sudah dipaparkan oleh teman-teman, tapi kalau dilihat dari aspeknya ada 3 level yang harus diperbaiki. Yang pertama mungkin dari individu, individu yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman, itu misalnya harus berpikir kritis atau istilahnya lebih logis dalam menanggapi setiap permasalahan. Kemudian yang pentingnya lagi yaitu dari level institusi. Institusi di sini yaitu pihak bank itu harusnya memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara internal. Jadi semua produk keuangan itu harus terdaftar dan juga bisa diverifikasi secara digital. Dan harusnya tidak boleh ada transaksi manual atau relasi pribadi. Kemudian ada penerapan know your employee, artinya mengenal apa pegawainya itu seperti apa. Misalnya pegawainya itu dari gaya hidup pegawainya, aset-aset yang dimiliki. Jadi ketika ada misalnya ada tiba-tiba yang berubah, itu juga bisa istilahnya menjadi sebuah kecurigaan. Kemudian setiap transaksi juga harusnya bisa diverifikasi lebih dari satu pihak atau satu sistem gitu. Dan kemudian dari level lainnya yaitu ada dari regulatornya, siapa yang membuat regulasi. Nah, dari level regulasi seharusnya ada audit, misalnya audit kepatuhan pegawai, dan misalnya juga ada apa, produk investasi itu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kemudian dari kita sebagai ASN sendiri ini mempunyai peran ASN dalam segi menjaga akuntabilitas itu. Apa perannya? Yang pertama itu selain kita menjadi istilahnya terlibat dalam administrasi, kita juga sebagai pengawas atau penjaga sebuah sistem. Bisa dengan pengelolaan keuangan yang harus transparan, kemudian ada pengawasan dan verifikasi, kemudian juga ada pelaporan dan audit internal. Nah, itu mungkin sebagai istilahnya gambaran terkait solusi dari permasalahan akuntabilitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erli. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan terkait dengan solusi apa atau sikap kita sebagai ASN dalam melihat kasus ini. Ada teman-teman, kalau tidak ada mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit yang disampaikan hari ini dari forum diskusi ini bahwa kasus kasus dugaan korupsi dana jemaat gereja paroki ini menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas dan tidak menerapkan nilai-nilai prinsip anti korupsi. Tidak menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti yang dijelaskan oleh Bang Iqbal tadi. Eh, dan dampak yang dimunculkan itu bukan hanya dampak finansial ya, tapi juga dampak trauma yang seperti disampaikan oleh Bang Fuad, hilangnya kepercayaan publik terhadap gereja dan juga bank. Kemudian rusaknya reputasi lembaga. Bank akan reputasi bank akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan juga gerejanya gitu, serta tanggung jawab pelayanan sosial. Nah, oleh karena itu setiap pengelolaan dana itu baik instansi pemerintah
maupun instansi lembaga masyarakat itu harus dilakukan secara transparan, jujur, berintegritas, serta memiliki sistem pengawasan yang lebih kuat. Nah, nilai-nilai integritas dan anti korupsi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan dan memastikan tujuan perla- tujuan pelayanan itu optimal diberikan kepada masyarakat. Demikian. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan. Bila tidak ada, mungkin cukup sekian aja diskusi kita hari ini terkait dengan korupsi atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh gereja paroki. Untuk selanjutnya saya tutup lebih dan kurang. Saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan penyampaian kata atau kesalahan menyebutkan nama tadi. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih moderator, terima semuanya kasih teman-teman. tim. Terima kasih semuanya tim sudah bekerja sama. Terima kasih.